yang menusuk Yesus sampai mati buat angel berjasa apa enggak? Nggak tahu. Sebenarnya dia mau bilang berjasa, cuman dia nggak berani. Kemarin tuh dia ada jawabannya, cuman kayaknya lupa. Jawabannya dia yang tadi saya tangkap dari semua orang Kristen, jawabannya apa? Yesus memang sudah ditakdirkan mati di atas kayu salib. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sebenarnya yang menginginkan Yesus mati bukan Pontius Pilatus, tapi imam-imam Yahudi. Ya, kalau tentara Romawi yang bunuh Yesus, itu kan cuma disuruh sama Pilatus. Tetapi dengan menusukkan tombaknya si tentara Romawi ini, karena disuruh sama Pontius Pilatus, tentara Romawi ini buat angel berjasa apa enggak gitu. Kalau dia nggak nusuk Yesus, Yesus nggak mati. Kalau Yesus nggak mati, Yesus nggak menebus dosa angel. Tapi karena sudah ditusuk dan Yesus dianggap sudah mati, maka itulah dosanya angel ditebus. Berarti tentara Romawi yang nusuk Yesus buat angel berjasa apa enggak gitu. Karena setahu aku ya di kepercayaan Kristen, dia itu mati itu karena dia menyerahkan nyawanya, bukan karena dia ditusuk. Menyerahkan nyawanya kan ada 7 kalimat yang berbeda ketika Yesus di atas kayu salib. Ada Eli Eli lama sabachthani, ada ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ada yang sudah selesai aku menyerahkan nyawaku, ada yang begitu kalimatnya. Nanti ada lagi yang lain. Kira-kira kalau ada 7 kalimat yang berbeda, menurut angel, apakah Yesus mengucapkan itu semua atau orang yang mengira-ngira dia mengucapkan itu? Kira-kira. Karena yang menulis pun tidak berada di tempat kejadian. Dia hanya mendengar dari cerita orang-orang gitu. Yang mana yang dari 7 itu yang benar-benar diucapkan Yesus? Apakah Yesus mengucapkan semua? Ya, ini dari sisi kritik teks. Saya kembali lagi, yang menusuk Yesus sampai mati buat angel berjasa apa enggak? Nggak tahu. Sebenarnya dia mau bilang berjasa, cuman dia nggak berani. Kemarin tuh dia ada jawabannya, cuman kayaknya lupa. Jawabannya dia yang tadi saya tangkap dari semua orang Kristen, jawabannya apa? Yesus memang sudah ditakdirkan mati di atas kayu salib. Betul? Ya, sekarang aku mau bertanya di agama Muslimnya ya. Kayak aku udah cukup tentang Kristiani udah cukupnya. Belum, ntar dulu masih banyak di sini. Ayo. Karena angel belum tahu konteks besarnya. Ya, itu nanti. Saya selesaiin dulu ya sebelum angel nanya Islam ya. Tentara Romawi yang membunuh Yesus, dia disuruh sama Pontius Pilatus. Pontius Pilatus cuci tangan kan? Iya. Udah, pokoknya terserah kalian. Saya udah cuci tangan. Pokoknya mau disalib-salib. Pontius Pilatus juga punya mengikuti tradisi orang Yahudi bahwa setiap hari raya tertentu dia boleh membebaskan satu penjahat. Makanya ketika itu Pontius Pilatus menyerahkan ada Yesus Barabas, ada Yesus orang Nazaret. Yang Yesus Barabas nih kepala pemberontak nih. Orang Yahudi minta Yesus Barabas yang dilepas, Yesus yang disalib. Pontius Pilatus sudah menyuruh tentara Romawi nyalib Yesus. Tapi Pontius Pilatus kan dituntut sama orang-orang Yahudi, imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari mana? Dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena siapa? Baca nggak Bible-nya? Baca sama lupa. Karena bisikan iblis. Yohanes 13 ayat 2. Iskariot ya. Oh ya, yang dia menyangkal Tuhan itu ya. Terus dan itu Petrus. Itu Petrus, sorry. Yudas Iskariot itu yang dia tuh kayak berkhianat sama Yesus. Dia ngasih tahu Yesus di sebelah sini, terus akhirnya yang menunjukkan yang Yesus yang mana dengan cara mencium. Tapi sebelum Yudas berkhianat, itu disebabkan karena Yudas dibisikin oleh siapa? Oleh iblis. Jadi buat angel, iblisnya berjasa apa berdosa? Nggak tahu. Itu nggak bisa jawab. Dengan logika aja, dengan nalar sehat. Kalau dengan logika dan nalar sehat, dengan pikiran duniawi ya berjasa dengan pikiran duniawi. Oke, nah itu makanya orang Kristen tidak akan bisa mengelit dari pertanyaan itu kecuali bilang bahwa Yesus sudah ditakdirkan untuk memang mati di atas kayu salib, gitu kan? Tapi dari situ saya akan menuju begini.
Kalau memang disebut ditakdirkan, di mana ayatnya? Ya, di Perjanjian Baru nggak ada. Adanya di Perjanjian Lama, ya kan? Pendeta akan bilang bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama memang untuk menderita, Iya, untuk istilahnya menjadi Mesias, itu kan? betul. Dari semua ayat-ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama itu ditafsirkan oleh Kristen. Itulah Yesus bukti dinubuatkan. Yesaya 7:14, seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak dan dia akan disebut Immanuel. Ada di Matius 1 ayat 23. Nanti ada lagi Yesus dinubuatkan katanya di Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak telah lahir, seorang anak telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahnya akan diberikan di atas pundaknya. Dia nanti akan disebut apa? Penasihat ajaib, Allah Iya. perkasa, Betul, Bapa yang betul. kekal, Raja damai. Iya. Ini menurut Kristen. Iya. Sekarang baru saya jelaskan nih ke Angel ya. Bentar ya. Gini, sekarang saya mau jelasin ke Angel begini. Di dalam perjanjian, di dalam kitabnya Angel yang ini, oke. Ini kan ada yang disebut sebagai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Betul. Oke. Angel tahu nggak Perjanjian Lama ini diambil dari kitab apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi itu dari Injil kalau nggak salah. Yang mana? Perjanjian Lama. Injil. Iya. Nggak ada kata Injil di sini. Oh, oke, berarti Oke. salah. Ini diambil dari kitabnya orang Yahudi. Oke. Oke, kitabnya orang Yahudi itu kitab apa? Ini dia kitabnya orang Yahudi. Namanya kitab Tanakh. Nah. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Nevi'im kitab Nabi-Nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk dan segala macam. Ketuvim kitab tulisan-tulisan, Mazmur, Ratapan, Pengkhotbah, Kidung Agung dan sebagainya. 3 kelompok kitab itu dijadikan satu menjadi Tanakh. Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum ada Yesus. Ya, sebelum ada Yesus. Abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ini kan bahasa Ibrani nih. Nah, ini ya. Diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Namanya kitab bahasa Yunani ya. Namanya kitab Septuaginta. Septuaginta ini dari abad ketiga sampai kedua sampai seterusnya abad kedua, ketiga, keempat Masehi, setelah Yesus lahir, setelah Yesus nggak ada, ini terjemahannya diresensi namanya. Diresensi itu artinya dikritik terjemahannya, terus diubah-ubah. Oleh siapa? Oleh orang-orang Kristen. Oleh siapa aja? Oleh Bapak Gereja Origen, Bapak Gereja Lucian, Bapak Gereja Hesisius. Sampai akhirnya di abad 4, sebelumnya kan Kristen udah punya Perjanjian Baru nih. Betul. Ya, yang dari mulai Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Di akhir abad keempat, yang Septuaginta ini, yang terjemahannya sudah diubah-ubah, ditempel sama ini Perjanjian Baru. Inilah kitabnya orang Kristen pertama kali di abad keempat Masehi. Ya, jadi yang ini berasal dari sini, tapi yang ini terjemahannya sudah diubah-ubah sesuai dengan teologinya orang Kristen. Makanya orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini, gitu ya. Tetapi kalau menurut Yahudi ada nggak nubuat Yesus di sini? Nol, nggak ada. Gitu. Oke, itu ini dari sejarah. Jadi makanya orang Kristen akan bilang Yesus itu memang sudah dinubuatkan untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang diambil dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tapi yang sudah ini, yang ini tidak ada sama sekali kata buat Yesus. Jadi yang menciptakan Kristen sebenarnya juga orang-orang Yahudi. Iya, betul. Ya. Betul. Siapa pendiri Kristen? Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya. Ketika mereka sudah tinggal di Antioquia selama setahun, baru disebut orang Kristen. Iya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Tapi sekarang menurut Angel, nah ini kita harus jujur ya. Menurut Angel, ajarannya Paulus sama ajaran Yesus ini sama nggak? Sama. Samanya di mana? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Enggak. Paulus pernah nggak ngajarin dosa waris? Nggak tahu. Itu yang tadi saya bilang, dosa dari Hawa tuh menjalar kepada setiap keturunan Adam. Itu kan bisa disebut sebagai original sin, dosa waris. Jadi Paulus mengajarkan dosa waris, Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris. Aku agak ambigu sih, soalnya ada di firman itu ngomong kayak gini, tentang kutuk nenek moyang.
Itu kata Paulus, Oke. bukan kata Yesus. Ya. Itu di Galatia 3. Ya, sebenarnya aku bukan ahli Alkitab banget atau kayak gimana, karena aku sendiri sebagai orang Kristen tuh nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman aku tahu garis besarnya mengenai Kristen itu seperti apa. Karena aku dulu sebagai Kristen yang taat, yang dulu pernah pelayanan juga di gereja dan juga ikut-ikut retret dan lain-lain. Bahkan aku pelayanan ke jiwa-jiwa. Gitu. Saya sangat-sangat memahami kalau Angel tuh nggak ngerti yang gini-ginian. Iya. Karena memang yang gini-ginian juga di sekolah tinggi teologi aja nggak diajarin. Betul. Ya. Iya. Kemarin ada seorang pendeta belajar di STT 13 tahun. Tapi ketika diskusi sama saya, ketika kitab-kitab yang begitu banyak modelnya begini, kebanyakan juga saya ngajarin malah jadinya. Karena berarti itu di STT dia tuh nggak diajarin gitu. Itu memang bagian dari sejarah gitu. Kelihatannya saja Kristen sudah settle dan memang Kristen menang daripada Yahudi. Iya. Ya. Yahudi kan jauh lebih sedikit lah dibandingkan Kristen. Iya. Kristen bisa tumbuh besar seperti sekarang karena ada pengaruh politik, pengaruh kekuasaan. Dari Romawi disebarkan ke seluruh dunia melalui apa? Melalui 3G. Pernah dengar 3G? 3G itu apa? Gold, glory, gospel. Kolonialisme, Oh, iya. kolonialisme. Tahu. Ya, jadi Kristen itu bisa menyebar ke seluruh dunia dengan 3G. Kenapa mereka menyebarkan 3G? Karena mereka kalah di perang salib. Makanya mereka selalu mencoba menyebarkan agama Kristen dengan apa? Dengan yang itu tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah semua manusia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan amanat agung. Matius 28:19. Tetapi sebenarnya bisa dikatakan secara jujur bahwa orang Kristen seperti Angel ini sebenarnya adalah pengikut gereja. Pengikut gereja ini sebenarnya juga disebut pengikut Paulus. Tapi tidak semua ajaran Paulus diajarkan oleh gereja. Paulus juga nggak salah-salah amat. Dia membuat ide baru, dia membuat gagasan baru, sampai disebut dia dan pengikutnya orang Kristen. Karena apa? Dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Ketika dia sudah dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar pengikut Yesus, dia mengaku melihat saya mendengar suara, terus dia buta, terus dia mengaku bertobat, dia berbalik menjadi memberitakan tentang Yesus. Ya, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Tapi dia mengangkat dirinya rasul itu bukan untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, ajaran dia untuk orang-orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Nggak boleh makan babi, sunat, ngikutin hukum Taurat. Tapi untuk orang-orang non-Yahudi, kalian nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena dosa kalian sudah ditanggung, sudah ditebus oleh Yesus. Betul. Yang mati di atas kayu salib. Maka itu kalian nggak perlu sunat. Semua makanan halal, kata Paulus. Tapi kata gereja, nggak semuanya diikutin. Ya, Paulus cuma ngomong semua makanan halal. Apapun yang kamu beli di di pasar, kalau kamu berkati dalam nama Yesus itu halal gitu. Tapi apakah babi itu makanan? Menurut orang Yahudi, babi bukan makanan. Itu Ya. di Taurat ya? Ya, di Imamat 11 ayat 7. Ya. Sudah jelas, bahkan orang yang makan babi aja kan akan dimusnahkan di Yesaya 66. Ya. Jadi, Emang kalau sorry aku potong, emang hukum Taurat itu agak berat banget ya. Bahkan kayak dosa aja tuh, kayak kita berdosa tuh ada hukumannya sampai mati. Hukum Taurat itu emang berat. Yang kayak dipenggal gitu kan. Ada misalnya dia berzina Rajam. dan ya dirajam kayak gitu. Emang hukum Taurat itu emang agak berat sih. Tapi orang kita Yahudi sekarang masih ada nggak? masih. Masih ngikutin hukum Taurat nggak? Kalau itu aku nggak tahu. Masih, ya, ini ada kitabnya. Ini kitabnya. Ini masih ada kitabnya. Berarti mereka masih bisa hidup dengan hukum Taurat. Ya, tapi kita yang sebagai Kristen itu kita nggak mengikuti hukum Taurat Ya. lagi karena semua udah digenapi. Nah, kalau Yesus ngomongnya Yesus ikut hukum Taurat nggak? Matius 5, Matius perjanjian baru ya. Perjanjian Baru. Jadi di semua perjanjian baru tidak semuanya juga salah. Ya. Masih ada yang kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. Kalau saya bilang gitu. Matius 5 ayat 17 sampai 18, coba baca. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya kan, benar, untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota tahu nggak seperti apa?
Cuman seperti tanda kutip begini aja. Itu satu iota itu, satu titik, satu huruf Ibrani yang paling kecil tidak akan dihilangkan selama bumi dan langit hancur. Artinya apa? Yesus ngikutin hukum Taurat, ya kan? Kalau Yesus ngikutin hukum Taurat, dia waktu lahir disunat, Lukas pasal 2. Dia puasa. Kalau dia ngikutin hukum Taurat, dia makan babi nggak? Nggak, harusnya nggak. Harusnya enggak, kalau ikut hukum Taurat, ya kan? Yesus juga cara berdoanya sujud. Ya, saya nanti bisa tunjukin ayat-ayat di mana semua nabi-nabi sebelum Yesus juga sujud, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang menerima Taurat juga. Betul. Tapi sorry, kan kalau di hukum Taurat itu nggak boleh makan babi ya. Tapi kan waktu di Kejadian itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, di hari ke-7 Tuhan tuh bilang bahwa semuanya itu baik. Yang penting kita tuh tidak berlebihan dalam hal apapun itu. Jadi Tuhan tuh menciptakan itu semua itu baik, semua itu ada fungsinya, tapi tidak tamak atau tidak las. Bahasa Inggrisnya las, nggak bisa ngomongnya. Gini, Angel pernah tahu ikan? Iya. Ikan koki tahu kan? Bagus nggak dilihat? Bagus. Angel pernah ngeliat ikan arwana? Arwana tuh yang jenong itu kan? Bukan, itu kalau itu kan lohan. Ikan arwana tuh tahu kan? Iya, tahu. Mahal kan? Iya. Bagus nggak kalau dilihat gitu kan? Bagus. Tapi pernah nggak Angel ngeliat akuarium ada ikan yang kerjanya nempel di kaca begini? Tahu ikan sapu-sapu. Nah itu tahu. Apa fungsinya ikan sapu-sapu di akuarium? Untuk membersihkan lumut. Begitu juga babi. Babi fungsinya tuh seperti ikan sapu-sapu sebenarnya. Ada nggak ibu-ibu makan ikan sapu-sapu? Yang doyan mungkin boleh ya, tapi ada nggak yang makan? Nggak ada, karena itu hewan hanya untuk membersihkan. Itulah juga kok yang jananya tuh ya kalau memang nggak boleh kenapa diciptakan? Ya itu sebagai penyeimbang. Namanya alam semesta ini punya rantai makanan. Namanya rantai makanan pasti punya tingkatan. Nah kalau ada tingkatan pasti ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, ya kan? Betul. Jadi nggak mungkin pencipta menciptakan sesuatu tuh nggak ada gunanya. Iya betul. Jadi kalau ketika Tuhan mengharamkan babi untuk Angel di Perjanjian Lama, artinya seolah-olah begini, Tuhan itu mau bilang gini, Angel, lu tuh nggak pantas makan babi. Babi tuh nggak pantas dimakan oleh manusia karena babi itu sebagai penyeimbang. Gitu. Nggak usah ngomongin cacing pita dah. Ya, ada yang ngomong banyak cacing pita dan segala macam. Nggak usah ngomong dah. Itu kalau direbus 1000 derajat, cacing pitanya mati. Gitu. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya pasti ada tujuannya babi diciptakan. Sebagai itu penyeimbang, seperti ikan sapu-sapu. Orang Islam boleh nggak makan babi? makan babi. Boleh. Kalau nah, ya kan gua belum selesai ngomongnya. Enak banget. Kan ada pertanyaan. Kan gua nanya belum selesai. Iya, boleh kalau nggak ada makanan yang lain gitu. Ya. Berarti Tapi kalau terdesak boleh ya makan babi ya? Kalau terdesak ya, bukan didesak ya. Kemuat kepik sengaja babi itu beda. Nah itu di Islam gitu ya. Bukan berarti harga mati, enggak. Tapi itu nggak pantas kita makan gitu. Walaupun bisa dimakan, tapi nggak pantas dimakan. Ibaratnya gitu. Jadi bukan berarti apa namanya sudah diperintahkan terus ibaratnya gimana ya? Maknanya kita cari maknanya aja deh gitu. Karena mungkin rasanya enak dan segala macam, masih ada kok makanan lain yang bagus buat kita gitu, yang pantas kita makan gitu. Nah Paulus sebenarnya nggak pernah nyebut babi haram atau babi halal juga nggak pernah. Paulus nggak pernah sebut. Paulus cuma ngomong semua makanan halal, semua makanan. Tapi pertanyaannya adalah menurut orang Yahudi apakah babi itu makanan gitu. Buat orang Yahudi babi itu bukan makanan. Masalah di situ. Nah, sama gereja dipelintir. Semua makanan, oh babi kan makanan, boleh dimakan gitu. Sekarang gua tanya sama Angel, babi hutan sama babi sama nggak? Beda. Sama-sama babi sih, cuman aku nggak mau makan babi. Nggak mau. Karena dia makannya bangkai. Dia makannya bangkai, babi hutan tuh makannya bangkai. Ya, kalau babi yang diternak nggak makan bangkai. Enggak. Karena diawasin sama manusia kan. Coba dilepas, makan apa dia? Kan halal katanya. Iya, kan berhikmat dong. Manusia kan diciptakan Tuhan kan berhikmat, punya hikmat. Ya kalau dia makannya bangkai, kita juga mau makan lah. Kalau babi ternak kan di pokoknya jawabannya. Pokoknya langsung aja ke kodonnya lu. Nanya lu.
Bentar. Bible-nya aja udah tua banget tuh kayaknya. Tua. Ini sama gua aja tuan ini. Kayaknya bukan Bible itu kayaknya. Makanya kita jujur-jujuran aja. Gue juga maunya jujur kok. Iya. Ya. Coba baca, ini apa? Yang kuning. Sama satu lagi Imam. udah bilang kok. Ntar dulu, satu-satu. Coba baca dulu apa itu? Dia dan lagi babi karena sungguh pun kukunja Kukunya. kukunya. Kok ini Des? Ini zaman dulu, tahun 58 itu. Gua aja belum Dan lahir. lagi babi karena sungguh pun kukunya Tulisan terbelah apa? dua. Babi. Iya. Coba sekarang yang ini baca. Iya itu Yang kuning. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak Mama biak. biak haram itu bagimu. Sama nggak babi sama babi hutan? Sama. Tadi bilang beda, sekarang sama. Tapi kalau misalnya perbentukannya beda. Kalau babi hutan kan ada taringnya. Iya, nah, makanya gua tanya babi hutan sama babi sama apa beda? Inti sama babi. Sama-sama babi. Tapi kenapa bisa beda begini? Yang satu babi hutan. Ini tahun 74, ini 58. Nanti ada lagi nih yang baru nih. Babi hutan tuh galak tau. Iya. Nyeruduk loh. Kok dia nggak percaya kok kalau ada orang mualaf tuh kok. Dia ngomong sama aku. Nggak percaya Kalau nggak ada gimana? orang apa? Mualaf, nggak ada orang tuh mualaf. Kan kamu pernah bilang ke aku. Nih, Wah. sekarang jadi apa? Orang yang Babi juga najis. Ini apa nih? LAI juga. Oke. Ini perjanjian lama ya. Hmm. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang tetapi tidak Sama nggak haram sama najis? sama haram sama najis tuh. Sama nggak bang, haram sama najis? Sama. Haram sama najis. Beda. Beda ya? Beda. Jadi yang itu, Heeh. yang itu pertama tadi babi haram. Yang ini babi hutan haram. Yang terakhir babi najis. Tuh, ini kitab apa tadi? Itu tahun 5 sama-sama yang lain ini. Iya, tapi ini itu perjanjian lama. Sama ini perjanjian lama dan baru. Iya, ini perjanjian. Nih, yang nerbitin siapa nih? Lembaga Kita Indonesia. Oke, yang ini Lembaga Kita sama. Indonesia. Jadi juga sama. Oke, berarti sorry. Berarti sama-sama ini ya, sama-sama intinya di perjanjian lama kan kok. Iya. Ya, jadi aku juga dulu belajar kalau misalnya kita tuh nggak boleh makan makanan itu yang lipet-lipet itunya jarinya. Ya nggak kebelah-belah jadi kayak babi. Lu makan udang nggak? Makan. Boleh nggak di Bible makan udang? Nggak disebutin sih di Bible makan udang atau Di makan. sini disebutin Hah? hewan laut yang boleh dimakan atau ikan itu yang bersisik dan bersirip. Udang bersirip nggak? Enggak. Nah, kenapa lu makan? Di sini nggak boleh. karena lu doyan kali. lu makan. Ikan lele makan nggak? Makan. Ikan lele kan nggak Saya bersirip. semua Nggak bersisik ikan lele. Nggak ada sisiknya. Kan kulitnya. Yang boleh dimakan itu yang bersisik dan bersirip. di Alkitab. Di Alkitab, mau gue tunjukin nih ada. Perjanjian lama lagi kok. Perjanjian lama. Nah, masalah itu begini. Paulus yang bilang bahwa matinya Yesus di atas kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk membatalkan Taurat. Sebelum langit dan bumi itu hancur, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Iya, Tapi iya. Paulus yang bilang, Yesus mati di atas kayu salib itu untuk membatalkan hukum Taurat. Nah, jadi sekarang Angel ini sebenarnya pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Mengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, Yesus nggak makan babi, lu makan babi. Yesus doanya sujud. Angel sujud nggak? Bebas sih sekarang Siapa yang ngajarin bebas? dalam kondisi apapun bisa sih. Tapi Ya. emang doanya Yesus emang sujud sih. Dia kayak sujud begitu. Yesus puasa. Puasa nggak? Puasa. Puasanya berapa? Jadi Berapa? puasanya itu kan kalau Yesus Dari jam berapa sampai jam 40 berapa? hari sampai 40 malam. Kita sih biasa dari jam 8 malam sampai jam 6 atau kebalik ke jam 8 lagi. Selama sebulan. Iya. Itu tergantung Sebulan? sih ada yang kita pergumulin nggak gitu sih. Nah itu kalau udah pergumulan, kalau nggak
nggak puasa. Nah. Ya? Atau misalnya nih kalau di luar pergumulannya, misalnya kayak kita emang pengen bertobat banget ya, kita puasa karena kan puasa itu apa ya, minimalisir dosa. Ya artinya Kristen itu ada yang berpuasa dengan kondisi tertentu, tapi puasanya orang Kristen tidak mengikuti puasa Yesus. Ya kalau puasanya 40 hari 40 malam mati. Ya, makanya Mati gua. Gua juga nggak mau. loh. Nah, terus Yesus diceritakan di Bible ketika jenazahnya diturunin, jenazahnya dikafani. Kalau orang Kristen dikafani apa masuk peti? Masuk peti. Kenapa? Dianganin. Kenapa nggak dikafanin? Kenapa nggak seperti Yesus gitu? Nah itu pertanyaan aku kemarin. Apa kamu nggak jawab? Aku nggak tahu ya, mungkin karena beriring berjalannya waktu, zaman sekarang udah modern, Nah, maybe ya. Jadi kayak enggak sih, lebih tepatnya kayak gini. Lebih tepatnya ya, ini aku bisa kasih jawabannya. Kan kalau misalnya di Kristen itu sebenarnya tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini fana yang artinya tuh nggak terlalu penting lah tubuh ini. Tapi yang penting roh kita, jiwa kita percaya sama Tuhan Yesus. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau diapain, kayak mau dibakar, kayak mau dikafanin, mau dipocongin juga kita boleh kok. tahu nggak kenapa? Karena begitu. Kenapa? Tahu nggak kenapa ajaran begitu? Kenapa? Karena Paulus ketika menciptakan agama Kristen, Paulus itu sedang menyesuaikan dengan adat budayanya Romawi. Iya. Itu kan tadi saya bilang, Paulus menciptakan Kristen itu dia mengaku rasul, tapi untuk orang non Yahudi, Iya. yang akhirnya diterima oleh Romawi. Iya. Gitu. Jadi yang namanya tradisi dan segala Iya, macam lebih ke tradisi tinggalin sih. semua. Iya. Tapi buktinya tradisi itu kan sampai sekarang juga masih ada yang bisa melakukan. Kita umat Islam kalau baca Bible malah kita yang ngikutin Yesus. Laki-lakinya disunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, sholat subuh tadi kan itu sholat subuh. Kita orang kalau mati dikafani, kita malah yang ngikutin Yesus. Nah ya ini yang berikutnya gini. Tadi kan Angel sempat menyebut ada namanya nabi palsu. Nah, Nabi palsu. menurut Angel, yang namanya nabi palsu itu ajarannya harusnya sama atau beda dengan Yesus? Beda. Beda. Nah tadi kan terbukti Paulus mengajarkan dosa waris yang tidak diajarkan oleh Yesus. Sedangkan Yesus ngajarinya kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Ajaran Paulus dan ajaran Yesus beda. Dan Yesus sudah sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, berhati-hatilah kepada orang-orang Farisi. Paulus orang apa? Orang Farisi. Ya, berarti yang aku bisa ambil gini ya. Jadi kan dari penciptanya Alkitab itu kan Alkitab itu kan balik lagi ya, Tuhan yang berfirman, dan apa yang ada di Alkitab itu yang terjadi di dunia ini. Kalau mau percaya orang Kristen. Tapi kan kayak contohnya nih ya, nggak disolusin secara kayak misalnya contoh jagalah kekudusan kan, contoh ya kalau di muslim itu kan menjaga tutup aurat gitu kan. Kekudusan sama nutup aurat beda Iya, cerita, beda konteks. Ya kalau ya kurang lebih lah kayak gitu misalkan Ini kayak gue gitu. buktiin bahwa Paulus tidak semuanya salah, tapi sudah diubah-ubah sama gereja lagi. Kemarin tuh kamu bilang kafan tuh kenapa dikafanin? Karena Yesus mati di gua. Iya. Jadi di batu, makanya Yang hijau baca. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia Kenapa? sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga mengunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka harus saya menudung kepalanya. Lu ke gereja pakai kerudung nggak? Enggak. Kenapa? Paulus bilang suruh berkerudung. takut jadi suster. Takut jadi takut jadi itu Nah, jadi itu yang tadi saya jadi bilang. palak. Palak. Nggak bercanda. Ajarannya Paulus Iya. juga dirubah sama gereja. Gereja sekarang juga nggak semuanya ngikutin Paulus. Iya. Jadi gereja sebenarnya punya ajaran sendiri yang sebenarnya ajaran dasarnya dari Paulus. Buktinya ada di Bible. Gimana dong?